Apakah sudah muncul Sudah, Bu. dokumennya? Sudah, Ibu. Oke. Baik. Ini adalah RPS untuk mata kuliah Statistika Matematika 1 atau kita biasa menyebutnya adalah StatMat kita teman-teman ya. Nah, ini bobotnya 3 SKS dan saya tim dengan Ibu Dr. Randa Widianti Rahayu MSI. Beliau juga sebetulnya dalam bidang statistika keahliannya dan home base-nya itu ada di prodi statistik gitu ya. Di prodi statistika home base-nya beliau. Oke, kita lihat jadwalnya ya. Jadi hari Jumat itu kita jadwalnya siang, ya mungkin sekitar 1:30 ya, untuk memberikan waktu sedikit kalian mungkin sebelumnya ada kuliah atau sholat Jumat dulu ya, kemudian makan siang dan lain-lain. Jadi mungkin 13.30 lah begitu. Nah, kemudian ruangan kuliahnya itu kita dapatnya di GHA, teman-teman ya, GHA 411, lantai 4. Saya semester ini banyak sekali mata kuliah yang disebar di GHA. Tapi belum sempat luring karena saya udah keburu sakit nih minggu ini, sebetulnya lumayan banyak yang luring. Jadi GHA 411. Karena masih hybrid ya, jadi nanti juga tidak akan full luring. Tetapi kalau misalnya kalian ingin meminta gitu ya, Bu, saya maunya luring di luar jadwal luring yang seharusnya, silahkan asalkan ruangannya tersedia begitu ya. Jadi karena semester ini sepertinya terdapat cukup banyak kelas, jadi itulah kenapa kita ada yang disebar juga ke GHA. Nah, kalau misalnya memang mau menjadwalkan luring di luar jadwal yang seharusnya, saran saya carinya yang di GDS saja ruangannya. Karena kan saya juga kurang tahu ya kalau di GHA sistem peminjaman ruangannya seperti apa. Tapi kalau di GDS, misalnya mau hari minggu depan, misalnya Rabu ini jam 10, nanti saya cek di jadwal GDS itu, kalau Rabu pukul 10 itu ruangan yang kosong itu yang mana. Kalau misalnya tidak ada, kita lihat nanti di kelas-kelas tersebut apakah ada yang daring, jadi ruangannya kita bisa gunakan. Gitu. Jadi intinya sih aktif bertanya saja ke admin ya, Pak Debi dan teman-teman juga mungkin yang jadi PJ mata kuliah, kalau memang mau di luar jadwal luring seharusnya, baiknya di GDS saja. Kalau di GHA kan kita berbenturan atau beririsan dengan jadwal prodi lain yang di GHA begitu. Kalau di GDS kan mungkin lebih bisa dikontrol lah seperti itu. Ya. Baik. Nah, sifat dari mata kuliah ini itu adalah teori ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat secara bersama-sama bahwa mata kuliah ini sifatnya lebih kepada teoritis. Oke. Dari segi deskripsi mata kuliah, kita coba perhatikan sebentar. Oke. Amalta boleh dibantu untuk di mute sebentar? Oke, terima kasih ya. Nah, oke, apa yang akan kita pelajari teman-teman? Jadi StatMat 1 ini nanti akan mempelajari statistika melalui pendekatan matematis ya. Jadi kalau di statistika dasar kalian kuliah stat dasar dengan siapa? Ibu Devi dan Bu Vera, Bu. Oke. Dengan Bu Devi dan Bu Vera, gitu ya. Kalian di sana menerapkan beberapa tools seperti misalnya ada uji Z gitu ya, ada uji T gitu. Kemudian kalian menghitung rata-rata dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau di StatMat 1 nanti kalian akan mempelajari dapurnya statistika gitu ya. Mudahnya analoginya seperti itu. Makanya kenapa di sini kita dianggapnya statistika melalui pendekatan matematis. Nanti kita akan mempelajari lagi yang namanya peluang, lalu definisi dan karakteristik dari peubah acak, ada sebaran peluang untuk peubah acak, diskrit maupun kontinu. Kemudian nanti kita akan mempelajari fungsi pembangkit momen suatu peubah acak, kemudian sebaran fungsi suatu peubah acak atau metode fungsi sebaran kumulatif ya, transformasi, fungsi pembangkit momen, statistik rataan, kemudian sebaran peluang bersama,
konvergenan, dan teori limit pusat. Ya, jadi lebih banyak nanti kita berbicara mengenai variabel acak, distribusi peluang ya, kemudian juga fungsi fungsi dari menentukan sebaran peluang dari fungsi suatu peubah acak. Jadi lebih banyak berbicara distribusi peluang, teman-teman. Ya. Nah, kompetensi yang akan dicapai ini apa? Yaitu mengenal dan memahami. Ya. Kalian diharapkan mampu mengenal dan memahami dari dasar-dasar teori statistika secara lebih mendalam dari segi matematis. Itulah kenapa di sini mengenal dan memahami saja sudah cukup bagi teman-teman semua. AC-nya mengarah ke saya langsung ya. Habis ini kalau drop lagi saya nggak bisa kuliah nanti hari Jumat. Oke. Oke. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini ya. Jadi artinya setelah artinya begini, ketika kalian nanti lulus gitu ya, tentu akan ada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan kalian miliki gitu. Nah, untuk mata kuliah ini ya, ini adalah CPL yang diharapkan mampu kalian capai nanti. Silakan dibaca saja nanti ya, dan ini adalah pokok bahasan atau pokok kajian yang akan kita pelajari. Ada sebanyak 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah peluang, teman-teman ya. Jadi ini lebih kepada review statistik, kan kalian di statistik dasar ya. Kalian sudah mempelajari topik peluang ini gitu. Jadi nanti hari ini coba kita review beberapa hal ya, mengenai peluang ini. Kemudian materi kedua atau pokok bahasan kedua itu adalah peubah acak dan sebarannya. Jadi sebaran ini teman-teman disebut juga sebagai distribusi. Jadi itu sama istilahnya ya. Sebaran dan distribusi itu sama. Jadi di sini nanti kita akan coba mempelajari definisi dari peubah acak, baik peubah acak diskrit maupun peubah acak kontinu. Lalu juga kita akan mempelajari fungsi masa peluang dan fungsi kepekatan peluang. Ini bedanya apa ya? Nanti kita akan pelajari. Lalu ada fungsi sebaran kumulatif, kemudian ada nilai harapan dan ragam bagi peubah acak. Lalu yang terakhir adalah fungsi pembangkit momen. Pokok bahasan kedua ini teman-teman, ini sebagai dasar kalian nanti mempelajari berbagai pokok bahasan selanjutnya. Ya, jadi dasarnya sekali, awal mulanya ini adalah di pokok bahasan yang kedua. Ya, nanti di sini teman-teman akan mencoba menganalogikan bahwa suatu variabel acak itu seperti kita kok. Seorang individu yang dia punya identitas. Identitas itu apa? Ya ini tadi, fungsi masa peluang atau fungsi kepekatan peluang gitu ya, atau fungsi distribusi peluangnya lah. Itu identitas yang pertama gitu. Lalu nanti ada identitas kedua yaitu disebut fungsi sebaran kumulatif ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai harapan dan keempat nanti adalah ragamnya begitu. Jadi teman-teman bisa lebih memaknai ya pokok bahasan yang sedang dibahas ini tuh sebetulnya tujuannya untuk apa. Nanti itu sama-sama akan kita pelajari. Nah, sehingga nanti kalian akan coba saya buat kelompok gitu ya untuk mengenal beberapa sebaran peluang khusus gitu. Ini artinya apa sebaran peluang khusus ini? Ini adalah sebaran peluang atau distribusi peluang yang sudah dikenal secara umum, baik untuk peubah acak yang diskrit maupun peubah acak yang kontinu. Jadi kalau kalian pernah belajar di statistika dasar, ada distribusi normal, ya kalau kalian ingat, ada distribusi binomial, ada distribusi Poisson misalnya. Itu adalah distribusi peluang yang sudah umum, yang sudah banyak diterapkan ya, dan identitasnya itu sudah diketahui. Jadi ada yang namanya di beberapa buku statistika ya, kalau kalian bagian lampirannya cek, ada tabel biasanya merangkum distribusi binomial itu fungsinya itu, fungsi peluangnya itu atau fungsi distribusi peluangnya itu bentuknya seperti apa. Lalu nilai rata-ratanya atau nilai harapannya itu seperti apa. Ragamnya itu seperti apa. Ya, jadi kalau kalian nanti buka di buku statistik itu ada tuh tabel-tabel untuk distribusi peluang yang
khusus ini atau distribusi peluang yang umum ini. Nah, nanti akan ada sesi di mana kalian secara berkelompok berdiskusi mengenai satu distribusi peluang yang dipilih gitu. Nanti kalian coba merangkum ya, berdiskusi karakteristik dari distribusi peluang itu apa sih? Ya, yang dipilih itu, kemudian bentuk fungsinya seperti apa, nilai harapannya bagaimana, dan ragamnya bagaimana. Jadi kita bisa saling sharing. Karena banyak teman-teman ya, sebaran peluang khusus ini banyak, jadi kalau saya semua yang menjelaskan, ya takutnya kurang efektif, jadi kita coba buat sesi kelompok untuk yang sebaran peluang khusus ini. Baru nanti kita masuk ke sebaran bersama. Artinya apa? Karena sampai dengan pokok bahasan yang ketiga, kita itu berbicara hanya satu buah variabel acak, ya, atau peubacak tunggal. Maka di sebaran bersama ini nanti kita akan mempelajari ketika kondisinya variabel acaknya lebih dari satu. Ada sifat kebebasan juga, di mana satu sama lain itu variabel acaknya saling bebas atau saling independen. Artinya ya, nanti bagaimana cara menentukan fungsi peluang bersamanya. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Ya, karena ada sebaran bersama, nanti tentu ada sebaran marginal juga. Dan karakteristik dari peubah yang saling bebas, seperti itu. Ada sebaran bersyarat juga ya, karena ada dua variabel acak ya, sebagaimana peluang gitu ya. Ada kejadian A, ada kejadian B. Kejadian A misalnya akan terjadi setelah kejadian B. Jadi variabel acak juga nanti sebarannya ada sebaran bersyarat. Begitu. Nah, begitu pula untuk nilai harapan dan seterusnya. Nah, baru yang pokok bahasan kelima, ini adalah fungsi peubah acak. Jadi kalau tadi di atas kita sudah punya distribusi peluang yang umum gitu ya. Di fungsi peubah acak, kita sama-sama sebetulnya membahas distribusi peluang yang umum. Tapi biasanya nanti kita punya suatu peubah acak baru, teman-teman, yang dia merupakan suatu fungsi dari peubah acak lama. Nah, peubah acak lama ini biasanya sudah diketahui distribusinya. Misalnya, kita punya suatu variabel acak itu X ya, X itu berdistribusi normal. Udah diketahui nih peubah acak lamanya X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variasinya itu adalah sigma kuadrat. Lalu ada suatu variabel acak baru yaitu adalah X kuadrat. Nah, itu kan merupakan fungsi dari X ya, X kuadrat itu. Nah, maka X kuadrat itu distribusinya sekarang apa? Apakah masih tetap normal gitu ya, distribusi normal? Apa X kuadrat jangan-jangan berdistribusi C kuadrat gitu, atau berdistribusi yang lain. Nah, untuk mencari distribusi dari fungsi peubah acak ini, nanti kita pelajari beberapa metode. Ya, di sini ada 4 buah metode. Biasanya minimal 3 metode ini sudah cukup, teman-teman. Statistik tataan ini saya kurang tahu nanti Bu Widya apakah akan menerapkannya atau tidak, tetapi kalau di RS ada ya, di sini metode fungsi sebaran kumulatif, metode transformasi, metode fungsi pembangkit momen. Begitu ya. Jadi kan kita pelajari, baru yang terakhir itu adalah sebaran limit. Ya, bagaimana nanti sebetulnya suatu variabel acak itu tidak selalu bisa diketahui distribusinya dengan pasti. Ya, jadi misalnya ada suatu variabel acak yang kita tidak pernah tahu gitu ya. Misalnya dari metode yang kelima ini nih, pokok bahasan 5 ini, menggunakan metode-metode ini tuh nggak diketahui dengan pasti juga akhirnya distribusinya apa. Maka nanti kita coba berdasarkan ini kokonvergenan dalam sebaran dan peluang. Jadi kita dekati nanti dia dengan distribusi yang mana begitu ya. Itu kita berbicara kokonvergenan. Dan yang terakhir adalah teorema limit pusat. Nah, ini juga berbicara konvergenan suatu distribusi ya, ketika sampelnya itu ditambah terus-menerus atau sampelnya itu menuju tahingga. Gitu. Ini topik yang sangat menarik dan bermanfaat sebetulnya kalau kita mau meneliti gitu ya, yang menggunakan tools statistika, teman-teman. Jadi misalnya nanti kalian mau skripsi, ya kan, tentu mau skripsikan. Nah, misalnya topiknya itu kalian memilih yang ada kaitannya dengan analisis statistika. Pokoknya semua analisis deh, ya, yang mewajibkan misalnya syaratnya itu
bahwa datanya itu harus berdistribusi normal. Nah, data kalian misalnya kalian ambil dari suatu populasi ya, sampel yang kalian ambil itu dari suatu populasi yang kalian itu nggak tahu populasinya itu berdistribusi apa. Masih mending kalau kalian tahu populasinya berdistribusi normal, oke sampelnya berarti berdistribusi normal, kan seperti itu. Berarti dia bisa menerapkan analisis statistik yang tadi itu yang mensyaratkan distribusi normal. Nah ini misalnya kalian mengambil suatu data di suatu daerah, misalnya populasinya itu kita nggak pernah tahu distribusinya apa, sedangkan syarat atau statistikanya itu datanya harus berdistribusi normal. Nah, kalian bisa gunakan nih teorema limit pusat karena dia sudah menjamin bahwa ketika misalnya data kalian itu ya diambil dari suatu populasi yang tidak tahu distribusinya apa, tapi memiliki rata-rata dan ragam, ketika jumlah sampelnya itu menunjuk tahingga atau ditambah terus-menerus begitu teman-teman, maka data kalian itu akan menghampiri distribusi normal. Gitu. Ini adalah teorema ampuh ya untuk banyak orang karena seringkali kita tidak pernah tahu data yang kita ambil itu populasinya itu berdistribusi apa gitu. Nah, mungkin bagi sebagian orang ada yang mengabaikan hal tersebut. Ya udah yang penting kita punya data. Tapi alangkah baiknya karena kalian sudah mempelajari ya dan mengenal, jadi jangan diabaikan karena biasanya nanti berdampak pada hasil penelitiannya juga ya yang tidak valid gitu. Nanti baru terasa kalau sudah digunakan berkali-kali karena ada suatu asumsi yang tidak tercapai misalnya. Nah, itu adalah 6 pokok bahasan ya yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi nanti sampai dengan UTS kalian belajar dengan saya, selanjutnya belajar dengan Bu Widi gitu. Nah, ini adalah metodenya. Ya tentu karena masih hybrid ya teman-teman, nanti kita bisa sinkronus dan asinkronus. Oke, sinkronus itu mencakup ini, kita video conference ini dianggapnya sinkronus ya, dan juga tatap muka begitu. Saya selalu mengusahakan kalau StatMat ini ya tetap bisa sinkronus, kalau bisa malah lebih banyak luring begitu. Tapi kalau misalnya ada misalnya kalian misalnya keberatan ya sesuai dengan jadwal daring luring juga silahkan, atau jadwal sayanya mungkin berhalangan karena ada penugasan yang lain ya akhirnya kita sinkronus. Saya masih kurang sreg kalau asinkronus ya, kecuali saya pandang materinya itu mudah begitu, artinya kalian bisa belajar secara mandiri, it's okay gitu ya, tapi jarang sekali saya memberikan atau metode pembelajarannya itu adalah asinkronus. Jadi minimal ada video conference setelah 1 jam gitu ya untuk menjelaskan materi. Setelah itu kalian bisa belajar mandiri dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal. Gitu. Tipe saya biasanya Zoom-nya nggak terlalu lama, ya 1 sampai 1,5 jam dia udah yang paling lama gitu ya. Nanti sisanya teman-teman bisa soal latihan. Karena aktif, entah bertanya atau mencoba mengerjakan soal walaupun tidak tepat jawabannya ya. Jadi jangan pernah takut. Kalau saya memberikan soal latihan, misalnya kita tidak tatap muka gitu ya, saya memberikan soal latihan, coba dikerjakan saja. Lalu diposting, oh kita belum punya grup WhatsApp ya Debbie, nanti tolong dibuatkan. Saya lupa ada atau tidak, belum sepertinya. Nanti tolong dibuatkan grup WhatsApp-nya. Nah itu untuk kita saling komunikasi kalau ada informasi penting. Atau tadi kalau saya memberikan soal latihan, kalian bisa posting di grup tersebut. Nanti kita diskusikan bersama jawabannya ya, betul atau tidak. Jangan takut kalau jawabannya salah ya, karena nanti akan saya koreksi gitu. Nah, oke. Ini lebih kepada kebijakan perkuliahan, teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak hadir, silakan sampaikan ke Debbie. Akan lebih baik kalau ada bukti ketidakhadirannya ya. Kalau memang teman-teman misalnya ada dispen, coba lampirkan surat dispensasinya begitu ya. Karena kalau tidak ya
Dan ingat, jangan lebih dari 20% dari total pertemuan. Jadi mohon kerjasamanya selama 1 semester ini ya. Jadi memberikan kabar gitu. Ataupun tidak, di sini jika lebih dari 20% itu dianggap tidak lulus, teman-teman. Ya, ini sudah kebijakan dari universitas begitu. Kemudian ya, keterlambatan saya rasa kalian sudah paham lah begitu ya. Oke, tugas. Jadi saya selalu memberikan tugas itu kelompok. Kelompok dengan tujuan agar kalian bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi. Nah, jadi bukan misalnya ada 5 kelompok nih, ada 5 soal. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Ya udah kamu ngerjain nomor 1, kamu ngerjain nomor 2. Jadi satu orang ngerjain satu nomor. Nggak seperti itu. Kalau itu artinya kalian berpikirnya asal tugas selesai. Ya. Justru dibuat kelompok itu agar kalian bisa bersama-sama mengerjakan satu persatu. Bersama-sama setiap soalnya. Bukan satu orang satu soal ya. Gitu. Jadi tolong dimanfaatkan kalau ada tugas kelompok. Misalnya, kalian mau bekerja sama dengan 2 kelompoknya yang lain gitu ya. Nggak apa-apa, tapi jangan bagi tugas, ya. Kalau mau bagi tugas setelah itu diflorkan kembali memang dilakukan. Belum tentu kan, kalian kan yang penting tugasnya selesai, pasti seperti itu. Ya, nah saran saya jangan ya, kalian kalau saat ada tugas kelompok, ada 5 soal, bareng-bareng kerjain satu persatu, jangan satu orang satu soal. Saya tahu kadang kelompok itu dipilihnya secara acak dan mungkin kalian satu kelompok dengan teman kalian yang mungkin intensitas ngobrolnya jarang gitu ya, walaupun satu kelas atau tidak begitu dekat, ya nggak apa-apa, yang namanya tugas kelompok ya. Harus menurunkan egonya demi kepentingan bersama. Jadi akan ada tugas kelompok yang ada dipilih secara acak begitu. Dan tolong kumpulkan tugasnya itu sesuai deadline. Misal, kalian merasa bahwa waktu yang diberikan itu masih belum cukup karena kegiatan kalian padat. Boleh usulkan ke saya, Bu, kami memohon penambahan hari, misalnya 1 hari, silahkan. Ya, jadi jangan diem-diem aja terus nggak ngumpulin, baru dikumpulinnya nanti misalnya. Jangan ya teman-teman ya. Jadi dahulukan adab gitu ya. Kita saling ini aja, saling memahami gitu. Kadang saya juga mungkin nanti akan terlambat di kelas karena ada satu dan lain hal. Jadi kita saling diskusikan saja. Ya, etika di dalam kelas saya rasa kalian paham ya. Jadi gunakan pakaian yang rapi dan sopan, hindari kaos, sandal ya. Jadi saya bahkan dulu pada saat mahasiswa, jadi mahasiswa itu saya setiap hari harus pakai kemeja. Ya, diwajibkan menggunakan kemeja. Gitu. Jadi karena teman-teman di sini kan representasi dari orang-orang yang apa namanya akademisi lah begitu ya dari universitas. Kalau mau main silahkan. Tapi kalau ke kampus, misalkan pakaiannya itu yang rapi dan sopan ya, merepresentasikan dari mana teman-teman di mana teman-teman belajar begitu. Oke, itu adalah gambarannya. Nah, untuk sumber utamanya, referensi utamanya nanti kita pakai buku Bain, buku Bain ya. Ini buku bahasa Inggris. Ya, jadi lumayan tua bukunya ya, tetapi masih relevan sampai saat ini. Nanti saya share. Ada juga buku Mendenhall dan teman-teman, itu juga saya suka gunakan karena bahasa Inggrisnya baik Bain maupun Mendenhall itu juga bahasa Inggrisnya mudah dimengerti ya. Jadi sangat nyaman dipakai untuk belajar teman-teman. Ya, nanti saya share juga. Begitu. Nah, ini adalah detailnya topik untuk pembelajaran hari ini. Ya, misalnya hari ini kita sebetulnya lebih banyak mereview ke hal-hal yang terkait dengan peluang. Ya, kemudian nanti minggu depan kita masuk ke, hari Jumat ya, kita masuk ke materi yang variabel acak dan berbagai propertiesnya lah di sini begitu ya. Kemudian nanti pertemuan ketiga, nah ini sudah masuk, kita membahas distribusi peluang yang umum, artinya ini yang kalian berkelompok. Ya, biasanya ini habis 2 pertemuan,
2 minggu begitu ya. Nah, baru nanti kita belajar yang namanya fungsi pembangkit momen. Ya, fungsi pembangkit momen bagi pembajak diskrit maupun kontinu. Ya, ini ada 2 pertemuan kalau tidak salah FPM ini baru masuk ke sebaran bersama dari pembajak diskrit dan kontinu. Ada sebaran marginal juga dan PUBA saling bebas. Nah, jadi tugas saya sampai di pertemuan 7 ini, teman-teman ya. Nanti setelah itu baru kalian lanjutkan dengan Bu Widi gitu. Oke. Ya, ini sekiranya gambaran RPS untuk mata kuliah Statma 1 ya. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Saya izin bertanya boleh nggak Bu? Hmm. Sebelum perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Jadi kan untuk info terbaru untuk di GHS sendiri kan mau direnovasi ya Bu, ruangan-ruangannya Bu. Oh gitu. Ya, jadi misalnya mungkin kita eh, luring nanti, apakah boleh di luar GHA Bu? Maksudnya di GDS atau di mana gitu untuk menyesuaikan ruangannya saja. Kirain kamu mau ngajaknya di luar kampus. Oke. Ya, Gilang ya tentu boleh ya. Jadi nanti tapi ya tadi hanya dilihat saja ketersediaan ruangannya. Saya belum lihat jadwal ruangan ya. Jadi saya belum tahu kalau hari Jumat siang itu sebetulnya ada tidak kelas yang di GDS itu dijadwalkan untuk mata kuliah di rumpun matematika gitu ya. Biasanya ada, harusnya ada di ruang admin itu biasanya ada jadwal ruangan. Kita bisa lihat. Kalau misalnya kan biasanya ada buku buku untuk mencatat ya ruangan ini sudah dipinjam untuk tanggal berapa dan lain-lain. Silahkan, saya sejujurnya lebih suka di GDS ya, karena aktivitas saya banyaknya di GDS juga gitu. Jadi infonya itu per kapan Gilang kalau akan direnovasi? Untuk dari dekanat sendiri untuk mengarahkan ke kan saya eh, kemarin tuh dapat info dari dekanat Bu. Jadi buat sekretariat BEM itu Hmm. Maret sudah kosong Bu di lantai 3 di lantai 4. Jadi Hmm. kemungkinan di bulan Maret sudah mulai ini Bu, mulai pengerjaan mungkin ya Bu. Oke, oke, baik, terima kasih infonya Gilang ya. Ya berarti Debbie nanti sebelum hari Jumat bahkan kalau bisa ya untuk melihat kondisi ruangan di GDS. Sekiranya hari Jumat itu yang mana yang kosong langsung dibook saja di situ. Tanya saja ke Pak Wisnu. Ya kalau matematika adminnya Pak Wisnu kalau tidak salah. Nah, itu bisa tidak kita mencatat membooking lah gitu ya ruangan di GDS. Sebelumnya lihat dulu jadwal ruangannya seperti apa. Kalau Pak Wisnu tidak tahu perihal tersebut, kalian tanyakan ke Pak Darmanto, admin yang satunya ya. Kalau tidak tahu juga ya, sampaikan ke laboran di bawah. Karena biasanya yang punya jadwalnya itu adalah laboran. Tahu ya, Pak Bani, Bu Ajeng tuh yang di lantai 5 itu. Nah, itu laborannya. Begitu. Tapi ke admin harusnya sudah sampai informasi ruangan, apa jadwal ruangan itu. Boleh, saya lebih suka di GDS ya. Kalau bisa yang tanpa komputer ya, jadi kalian juga bebas untuk menulis. Itu karena kita juga tidak menggunakan software di mata kuliah StatMat ini ya, karena bukan terapan di sini lebih lebih teoritis gitu. Jadi kita tidak perlu Excel atau semacamnya. Mungkin itu, Debbie ya, Gilang. Silakan nanti diatur saja, saya ikut saja gitu ya untuk di mananya begitu. Ada pertanyaan lain, silakan. Jika tidak ada, mungkin kita bisa review sekilas begitu teman-teman ya untuk pertemuan yang pertama ini karena materinya sebetulnya teman-teman sudah pernah pelajari. Nanti saya share RPS ini di grup WhatsApp kelas ini ya. Saya mohon di-invite. Oke, apakah sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Sebentar. Hmm. Ya.
Baik, teman-teman, ini adalah materi pertama kita di StatMat 1 ya, yaitu mengenai peluang. Nah, tujuannya apa? Kita akan coba mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai peluang. Karena apa? Karena dia merupakan fondasi di mana metode statistik inferensia itu dibangun. Walaupun di StatMat 1 ini kita lebih banyak berbicara distribusi peluang gitu ya, tidak langsung ke ranah statistika inferensia, tetapi peluang ini juga menjadi fondasi untuk nanti kita mempelajari sifat-sifat dari distribusi peluang. Jadi sebetulnya indirectly ke dalam statistika inferensia begitu. Apa itu statistika inferensia? Ya, kalau teman-teman ingat di statistika dasar kita punya statistika deskriptif, kita punya statistika inferensia. Kalau statistika deskriptif di mana kita memperoleh data, kita mencoba untuk mengorganisasikannya, kemudian mencoba untuk menyajikannya dalam berbagai bentuk grafik, lalu kita mencoba untuk menginterpretasikan gitu ya dari data yang kita miliki saja pada saat itu. Kalau statistika inferensia bagaimana kita mencoba mengambil sampel misalnya dari suatu populasi, sama prosesnya sampel itu kita olah juga, kita organisasi juga, kita coba analisis sampai akhirnya nanti hasilnya itu tidak hanya untuk data yang kita tapi juga untuk ke seluruh populasi. Jadi sampling yang kita dapatkan itu mewakili populasi. Itu statistika inferensi. Quick count itu statistika inferensi ya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menentukan nilai peluang dalam berbagai keadaan penting lainnya. Ya, intinya di statistika itu tidak bisa dilepaskan yang dengan yang namanya peluang gitu ya. Nah, ini adalah topik yang akan kita pelajari. Ada konsep dasar peluang, kemudian ada aturan penambahan, aturan perkalian, ada teorema Bayes. Ya, yang pertama adalah konsep dasar peluang. Jadi kalau kita berbicara peluang, kita pasti berangkat dari suatu hal yang dinamakan adalah percobaan. Pelemparan dadu, pelemparan uang koin gitu ya, atau misalnya lie detector, itu suatu eksperimen teman-teman ya, itu suatu percobaan. Apa itu? Ya, percobaan itu. Kalau kita melempar dadu, pasti nanti akan muncul salah satu angka. Ya, kalau kita melempar koin pasti akan muncul salah satu di antara angka dan gambar. Gitu. Artinya apa? Setelah suatu proses itu berjalan, maka akan ada suatu nilai yang dihasilkan. Gitu. Atau suatu sembarang proses yang dilakukan untuk membangkitkan atau menghasilkan data. Itu adalah suatu percobaan atau eksperimen. Ketika dadu dilemparkan, ya, maka nanti data yang dihasilkan apa? Oh, munculnya angka 4 misalnya. Ketika koin dilempar, oh nanti munculnya munculnya gambar. Ketika lie detector diuji gitu ya kepada seseorang, oh ternyata hasilnya nanti misalnya dia tidak berbohong. Gitu. Nah itu adalah suatu proses membangkitkan data teman-teman. Nah memang dalam beberapa kasus gitu ya bahwa hasil percobaan itu tidak dapat diramalkan dengan pasti gitu. Apa ya nanti hasilnya begitu ya. Tetapi ya kembali lagi kita bisa mengetahui semua kemungkinan ya. Kemungkinan apa saja sih yang bisa terjadi misalnya dari suatu percobaan kalau kita tidak tahu hasil mana yang akan terjadi. Nah, di dalam peluang kita akan mencoba mengenal yang namanya ruang contoh tadi ya. Semua kemungkinan yang mungkin terjadi itu ya itu dinamakan anggota ruang contoh. Jadi dia suatu himpunan di mana semua kemungkinan hasil suatu percobaan itu ada gitu ya, dan dilambangkan biasanya dengan huruf S besar. S besar, semesta gitu ya kalau di diagram Venn gitu ya, S besar. Nah, contohnya dalam pelemparan uang koin, ini bisa muncul dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Sehingga ruang contohnya ini S besarnya sama dengan ya A dan G anggota himpunannya. Kemudian kalau pelemparan dadu ya memungkinkan angka 1 sampai dengan 6 sehingga ruang contoh ini bisa dituliskan 1 sampai 6 seperti ini atau kita bagi dua jadi dua kelompok ya menjadi angka ganjil dan angka genap.
Jadi semua kemungkinan yang mungkin muncul gitu ya dalam suatu percobaan disebut ruang contoh ya. Nah, kadangkala kita bisa mencoba membuat daftar anggota ruang contoh gitu ya, menggunakan berbagai metode. Nah, salah satunya adalah diagram pohon. Nah, kalau misalnya tadi hanya satu kali melempar dadu atau hanya satu kali melempar koin, mungkin dengan mudah kita mendaftarkan atau membuat list anggota ruang contohnya begitu ya. Tapi kalau misalnya percobaan yang dilakukan berkali-kali untuk membuat daftar kemungkinan, seluruh kemungkinan yang terjadi itu mungkin lebih rumit, sehingga salah satu metodenya di sini adalah diagram pohon. Misalnya kita punya 3 produk teman-teman, misalnya kalian adalah entrepreneur, misalnya pembuat menjual baju misalnya atau pakaian begitu ya. Lalu kalian mau coba ambil 3 produknya itu secara acak dari suatu proses produksi gitu. Ya, jadi 3 produk diambil secara acak dari suatu proses produksi. Kemudian setiap produk tersebut nanti diperiksa apakah produk tersebut rusak atau produk tersebut sifatnya baik. Kalau rusak kita tuliskan dengan huruf R besar, kalau baik kita tuliskan dengan huruf B besar. Nah, berarti untuk merinci semua anggota ruang contoh dapat dibantu menggunakan diagram pohon. Saat kita mengambil produk yang pertama, tentu kemungkinannya adalah kalau tidak baik ya rusak. Ya, berarti kalau pengambilan kedua, dari yang pertamanya baik, itu juga tetap aja masih ada kemungkinan produk keduanya itu adalah baik atau rusak. Begitu pula untuk yang produknya rusak, ya, ketika kita ngambil produk yang kedua bisa tetap terjadi baik atau rusak. Dan begitu pula untuk pengambilan ketiga. Jadi setiap output sebelumnya untuk mengambil output berikutnya tentu masih ada 2 kemungkinan, teman-teman. Sehingga di sini ada sebanyak 8 ya, 8 kemungkinan susunan produk yang akan terambil gitu ya. Bisa 3-3-nya baik kan, bisa 2 baik 1 rusak ya dengan susunan baik-baik rusak gitu ya. Ada yang baik rusak baik dan seterusnya sampai 3-3-nya adalah rusak begitu. Nah, jadi ini adalah 8 anggota ruang contoh yang mungkin terjadi sehingga kalau kita buat dalam bentuk himpunan seperti ini ya. Ini adalah anggota ruang contoh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hanya fokus ke dalam beberapa fenomena saja dari seluruh kemungkinan kejadian yang akan muncul ya, seluruh tadi ya, ini. Ya. Nah, itu disebut sebagai kejadian. Ya, jadi kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Gitu. Dan biasanya kejadian ini memiliki karakteristik tertentu. Ya, misalnya dalam pelemparan dadu, teman-teman, itu kita hanya ingin melihat angka yang habis dibagi 3. Nah, dadu itu kan 1 sampai 6. Hanya ingin melihat angka yang habis dibagi 3. Maka ini adalah kejadian yang memiliki karakter bahwa angka yang dipilih itu yang habis dibagi 3. Kejadiannya itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Jadi di sini dituliskan nanti A sama dengan angka yang habis dibagi 3. Berarti A itu sama dengan hanya 3 dan 6. Nah, ini adalah ruang kejadian A. Ini adalah ruang contoh. Begitu. Ya, kalau pelemparan dadu hanya ingin melihat angka ganjil, ya misalnya itu adalah kejadian B. Berarti B itu adalah kejadian munculnya angka ganjil. Ya, berarti B itu sini anggota himpunannya adalah 1, 3, 5. Nah, ini disebut sebagai ruang kejadian B. Ya, jadi dari percobaan kita dapatkan ruang contoh, dari ruang contoh kita dapatkan ruang kejadian. Seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam jenis kejadian, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita punya 52 kartu bridge gitu ya. Kartu remi kalau saya mau menyebutkannya ya. Kemudian kita mau coba buat list ruang contoh tapi berdasarkan jenis kartunya begitu. Kalau jenis kartunya berarti kan hanya ada 4 ya. Ada hearts, diamonds, clubs, dan spades gitu. Atau hati, wajik gitu ya. Skop misalnya dan keriting kalau saya menyebutkannya seperti itu.
Nah, ini adalah anggota ruang contohnya. Maka kalau kejadian sederhana, itu kapan dinyatakan suatu kejadian sederhana? Kalau misalnya himpunannya itu hanya terdiri dari satu anggota ruang contoh saja. Ya, misalnya kalau kejadian A itu adalah terambilnya kartu hearts, maka A itu ya hanya hearts saja. Ya, kalau ruang nol ini artinya himpunannya nanti himpunan kosong, jadi tidak mengandung satupun anggota. Jadi kalau kejadiannya itu adalah muncul angka 8 pada dadu, tentu tidak ada, atau A-nya sama dengan himpunan kosong, karena dadu itu nilainya hanya 1 sampai 6, ya. Lalu ada kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Ya, dia gabungan dari berbagai kejadian sederhana. Ya, jadi beberapa kejadian sederhana. Misalnya, kejadiannya itu adalah terambilnya warna kartu merah. Nah, berarti yang warna merah tadi adalah hearts dan diamonds gitu ya. Ini adalah kejadian majemuk. Atau misalnya di sini kejadian umur baterai kurang dari 72 jam gitu ya. Misalnya X ini adalah usia baterainya, maka X sedemikian hingga X ini berada di antara 0 sampai dengan 72. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai kejadian majemuk, teman-teman. Ya, jadi dia merupakan gabungan dari beberapa kejadian sederhana, dan kejadian majemuk yang dihasilkan ini tetap menjadi himpunan dari anggota ruang contoh. Begitu. Tetap bahwa kejadian itu pasti merupakan himpunan bagian dari anggota ruang contoh. Ya. Nah, ini adalah pengolahan terhadap kejadian. Ya, di mana dia akan menghasilkan kejadian baru, teman-teman, tapi tetap dia merupakan himpunan bagian dari anggota ruang contoh semula. Ada irisan dua kejadian, ya. Kalau kalian buat diagram Venn begitu, anggota ruang contohnya itu sebanyak S. Di sini kita punya kejadian A dan B, dikatakan beririsan ya kalau misalnya kejadian itu A irisan B gitu ya. Kejadian mengandung semua anggota ruang contoh yang dapat kejadiannya di A dan juga di B gitu. Misalnya di sini saya punya kejadian A itu misalnya klub Liga Inggris, ada Chelsea, MU, Liverpool, Everton, Tottenham gitu ya. Atau yang B di sini kita punya kejadian misalnya tim yang masuk ke Liga Champions misalnya. Ada Chelsea, Barcelona, Arsenal, Real Madrid begitu. Maka irisannya adalah klub Chelsea ya, antara klub Liga Inggris dan klub yang masuk ke Liga Champions. Ketahuan ya saya pendukung tim apa nih jadinya. Oke, kemudian ada kejadian saling terpisah. Ya, saling terpisah ini harusnya maksudnya ini adalah himpunan kosong ya. Jadi kalau kejadian A dan B itu saling terpisah atau mutually eksklusif biasanya kita sebutkan ya teman-teman ya, maka nilai irisannya itu adalah merupakan himpunan kosong, artinya antara dua kejadian itu tidak memiliki anggota yang sama. Ya, A-nya kejadian apa? Misalnya di sini ya, warna gitu ya, merah jingga, kuning, hijau, biru. B itu adalah nilai ungu, hitam, putih. Maka tidak ada irisannya, itu merupakan kejadian yang saling terpisah. Ya, dia merupakan himpunan kosong. Nah, kalau paduan dari dua kejadian itu adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau anggota B atau keduanya. Jadi kalau misalnya kita punya apa namanya anggota yang beririsan, kita menuliskannya satu kali aja teman-teman ya. Jadi kalau di sini A sama dengan ada 2, 3, 5, 8, yang B anggotanya adalah 3, 6, 5. Nah, berarti kalau kita mencari A gabungan B, ya berarti sini 2, 3, 5, 6, 8. Jadi yang samanya itu ditulis satu kali saja. Itu adalah paduan dari dua kejadian ya. Nah, kalau komplement ya berarti dia kalau komplement dari A misalnya gitu ya, itu biasanya ditulis A aksen atau A C gitu ya, A pangkat C begitu. Komplement dari kejadian A. Berarti anggota ruang contoh yang bukan anggota A gitu aja ya. Jadi kalau kita punya di sini lingkaran A, maka selainnya di luar lingkaran tersebut itu adalah komplement dari kejadian
A. Jadi kalau A itu munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu, ya A itu adalah 1, 3, dan 5, maka di dadu itu selain kejadian A tentu hanya 2, 4, dan 6. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa pengolahan terhadap kejadian teman-teman. Nah, selain tadi diagram pohon di depan yang kita gunakan untuk menghitung atau mendaftar banyaknya anggota ruang contoh, terdapat beberapa kaidah lain teman-teman ya untuk menghitung banyaknya anggota ruang contoh. Mungkin kalau diagram pohon tadi itu lebih kepada melis, masih terhingga gitu ya kalau kita mau membuat listnya. Tapi seringkali kita ada suatu kejadian yang anggota ruang contohnya itu banyak sekali misalnya kemungkinannya. Artinya kita hanya bisa memungkinkan menghitung banyaknya saja tanpa membuat daftarnya atau listnya. Nah, itu bisa menggunakan kaidah penggandaan gitu ya, permutasi, gitu, kombinasi kalau teman-teman ingat. Nah, yang pertama adalah penggandaan. Kapan kita lakukan penggandaan? Kalau misalnya setiap kemungkinan itu dibentuk dari komponen yang saling bebas, teman-teman. Ya, misalnya contohnya di sini. Berapa macam menu makan siang yang dapat dipilih dari 2 jenis nasi, 4 jenis lauk, 3 jenis sup, 5 jenis dessert, dan 3 jenis minuman misalnya. Ya, artinya nasi, lauk, sup, dessert, dan minuman ini kan komponen yang saling bebas gitu ya. Maka tinggal kita kalikan semua saja di sini ya, 2 kali 4 dan seterusnya, itu ada 360 ya. Berarti ada 360 anggota ruang contoh teman-teman, atau 360 susunan menu makan siang. Kalau tadi kalian bayangkan di diagram pohon itu kan akhirnya susunan ya, B, B, R, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan ini kalau mau dibuat diagram pohon gitu ya, dia akan sebanyak 360 susunan. Ada yang mungkin nasi 1, jenis lauk 1 gitu ya. Nah, jenis nasi 1, jenis lauk 1, jenis sup yang pertama juga gitu ya, dessert 1 dan seterusnya. Nah, itu jadi tinggal kalikan saja ada sebanyak 360 kemungkinan menu yang bisa kalian pilih misalnya. Ya, kalau misalnya mau pakai contoh yang sebelumnya tadi, barang yang rusak, ya karena ada tiga kali pengambilan dan masing-masing pengambilan itu kemungkinannya ada 2, baik dan rusak. Ya, dan pengambilan 1 itu tidak ada kaitannya dengan pengambilan kedua serta pengambilan ketiga, maka kejadian pengambilan 1, 2, 3 saling bebas ya kan. Maka sama saja 2 karena ada 2 kemungkinan pengambilan pertama, pengambilan kedua juga hanya ada 2 kemungkinan, pengambilan ketiga juga hanya ada 2 kemungkinan. Berarti sama dengan 8 ya, seperti halnya tadi ada di diagram pohon begitu. Oke. Ya. Nih, ini ada soal. Berapa banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 3, 4, 1, 8, dan 7 bila setiap angka hanya boleh digunakan sekali. Nah, kalian coba bisa bentuk di sini 3 kotak gitu ya. Bilangan genap. Kalau bilangan genap itu berarti kan ujungnya di sini harus merupakan bilangan genap. Gitu kan? Bilangan genap di sini hanya ada 4 dan 8, teman-teman. Maka kemungkinannya di sini ada 2. Gitu kan? Kalau di sini sudah ada 2, berarti kan sudah pasti 1 di sini. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah diambil 1 di sini. Berarti di sini 4. Ya, di sini 3. Karena sudah diambil 2 angka di sini dan tidak boleh berulang, maka sisanya di sini hanya ada 3 angka. Berarti nanti 3 kali 4 dikali 2, begitu. 24. Ya, akan ada sebanyak 24 bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Ya, itu adalah kaidah yang pertama, penggandaan ya.
Yang kedua adalah permutasi. Nah, kalau kalian masih ingat permutasi, ya, dia susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan objek di mana urutan tersebut diperhatikan, ya. Jadi kalau kita ada 3 buah huruf di sini, ya, kemudian kita coba susun ulang, ya, maka kemungkinan permutasinya ada 6, ya. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jadi 6 susunan yang berbeda, begitu. Kalau kita mau mencari banyaknya permutasi, tinggal n faktorial aja teman-teman, ya. N objek yang berbeda, ya, seperti halnya ini kan ada 3 nih. Dia objek berbedanya ada 3 kan, A, B, C, maka 3 faktorial itu sama saja 3 kali 2 kali 1, maka ada 6. Begitu, ya, seperti itu. Nah, kalau ini, ini dari soal yang tadi. Kalau misalnya di sini, ini yang mana ya, slide ke-13. Jadi cek ya teman-teman ya, ini slide ke-13, saya juga lupa slide ke-13 yang mana di sini karena sudah full screen. Tapi yang pasti kalau kita permutasi urutannya itu diperhatikan ya. Kalau kita punya ada n objek yang berbeda, artinya dihitung gitu teman-teman urutannya itu yang berbeda, yang sama. Jadi di sini kalau ada 3 objek yang berbeda, maka nanti banyaknya permutasi tinggal n faktorial saja ya objek yang berbeda itu. Seperti itu. Nah, ini kalau kita punya kasus yang berbeda. Ya, misalnya di sini berapa banyak cara sebuah tim futsal dapat menyusun jadwal 3 pertandingan dengan kesediaan waktu pada 5 tanggal yang berbeda. Oke, menyusun 3 jadwal pertandingan dengan kesediaan waktu pada 5 tanggal berbeda. Berarti kemungkinan jadwalnya adalah permutasi ya dari 5 gitu ya dan 3. Jadi N-nya ini apa? N-nya ini adalah different items ya. Different items-nya kan di sini 5 tanggal berbeda. Ya, kemudian kita memilih R dari N items tadi gitu ya. Kita memilih 3 pertandingan. Ya, dari 5 tanggal berbeda itu nanti kita harus mengambil 3, teman-teman. Berarti nanti kita mencoba cari permutasi 5 diambil 3 gitu ya. Sama saja n faktorial dibagi n min r faktorial. Jadi hanya 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Ini kalau ada item apa namanya yang diambil gitu ya dari suatu item yang berbeda. Kalau tadi kan ini berbeda semua, nggak ada yang diambil gitu ya. Jadi hanya melihat banyaknya permutasi saja. Kalau ini berarti gunakan rumus permutasi seperti ini. Oke. Kalau misalnya ada beberapa item yang identik, berapa banyak susunan yang berbeda jika kita ingin membuat rangkaian lampu hias dari 3 lampu hijau, 3 lampu merah, dan 4 lampu kuning misalnya. Berarti ini totalnya dulu berapa? Ya, 10 faktorial dibagi masing-masingnya, 3 faktorial, 3 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi permutasi ini ada beberapa kondisi teman-teman. Ketika semua objeknya ini berbeda, ya, kemudian ketika itemsnya itu ada yang berbeda gitu ya, diambil dari yang berbeda tersebut. Kemudian ketika beberapa item itu adalah identik satu sama lain. Identik dalam arti di sini sama-sama lampu hias begitu ya, sama-sama lampu hias. Ini kan identik. Kalau yang pertama tadi kan sama semua gitu, makanya n faktorial. Kalau yang kedua tadi, kalau ada dari 5 item, ada kan item yang berbeda, diambil berapa item gitu ya. Itu adalah permutasi. Nah, kalau kombinasi, ini adalah banyaknya cara mengambil R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutannya gitu. Pokoknya kalau kombinasi terdapat R objek, teman-teman, yang dipilih dari sebanyak apa namanya n objek
gitu ya, sehingga nanti akan ada N min R yang tidak terpilih ya. Jadi N dikurang R itu yang tidak terpilih. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Kombinasi N diambil R gitu ya. N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Bedanya di sini dengan permutasi. Dia tidak dikali dengan R faktorial. Kalau dikombinasi dia dikalikan dengan R faktorial. Misalnya, dalam suatu permainan kita diminta untuk memilih 6 angka berbeda. 6 angka berbeda dari 1 sampai 53. Ya, kita memenangkan permainan jika 6 angka tersebut muncul dalam urutan apapun. Nah, berapa peluang memenangkan permainan tersebut? Banyaknya cara menyusun 6 angka, berarti kita kombinasi dari 53 diambil 6. Ya, 53 faktorial dibagi 53 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. 22 juta sekian, teman-teman. Berapa peluang kemungkinannya dia muncul? Ya 1 per 22 juta sekian. Gitu. Kemungkinannya kecil sekali untuk dia memenangkan permainan. Ya, oke, itu adalah bagaimana kita menghitung banyaknya anggota contoh. Begitu. Nah, karena dalam beberapa kasus tentu pada akhirnya kita diminta untuk mencari nilai peluangnya, ya, sehingga peluang itu apa? Dia adalah rasio dari banyaknya anggota ruang kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang contoh. Ya, karena kita biasanya menghitung peluang dari suatu kejadian, bukan menghitung peluang dari suatu contoh. Ya, karena tadi yang menjadi anggota bagian dari contoh itu adalah si kejadian. Jadi kejadian itu sudah lebih mengerucut, sudah lebih mengarah kepada suatu karakteristik tertentu. Ya, ini adalah peluang suatu kejadian berdasarkan definisi yang klasik. Ya, ingat bahwa peluang itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau sekarang kalian sudah belajar statistika, kalau saya prefer menghindari kata pasti dan tidak mungkin ya. Misalnya, dia pasti menang, dia pasti kalah gitu. Kita bisa mengungkapkannya dengan cara yang lebih halus. Misalnya, dia menang gitu dengan dia kemungkinannya lebih besar kalau dia menang gitu ya. Atau ketika kita menyatakan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu misalnya ya, peluangnya sangat kecil untuk mengarah ke sana. Jadi hindari kata pasti dan hindari kata tidak mungkin karena masih banyak ada ruang di sana untuk kita melakukan kesalahan, teman-teman. Ya, jadi jangan sangat pasti atau sangat pesimis dan bilang tidak mungkin akan terhadap sesuatu. Katakanlah bahwa itu kemungkinannya besar, itu kemungkinannya kecil gitu ya. Akan lebih baik kalau ada angkanya di sana. Dia kemungkinannya berhasil dengan peluang sekian persen misalnya. Itu akan lebih bijak, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah berbicara peluang, kita ya hindarilah tidak pasti dan tidak mungkin itu ya, teman-teman ya. Jadi harus lebih bijak lah begitu untuk menyatakan segala sesuatu. Ini sifat-sifat dari peluang, teman-teman bisa pelajari sendiri. Silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Ya, kalau lagi kurang sehat tuh jadi bicaranya tuh sebetulnya saya sambil ngawang-ngawang. Semoga bisa dipahami ya. Saya pasti pernah merasakan kan, sedang kurang sehat terus harus presentasi misalnya ya. Udah waktunya presentasi, ngawang gitu kan. Ya, semoga intinya bisa kalian ambil ya, teman-teman ya. Lanjutkan dulu aja ya. Jadi ini tadi terkait aturan penambahan. Ini untuk peluang ya. Jadi kalau kita punya kejadian dua yang sembarang, teman-teman, kalau kita mencari peluang kejadian A gabung B gitu ya, itu sama saja kita menjumlahkan masing-masing kejadian dikurangi dengan irisannya. Peluang irisan antara dua kejadian tersebut. Itu sama halnya dengan diagram Venn yang tadi kita lihat perpaduan dua kejadian. Nah ini,
ya. Jadi kita menggabungkan antara kejadian A dan kejadian B dan kita kurangi dengan irisannya begitu sebetulnya. Ya, itu adalah gabungan dari dua kejadian yang saling sembarang. Kalau kita mau cari peluangnya, ya. Oke. Nanti untuk peluang yang bersyarat ini ketika kita sudah berbicara dua buah kejadian, ya. Jadi kalau kita punya peluang bersyarat B bila A diketahui, artinya kita kejadian A-nya itu terjadi lebih dulu, baru terjadi kejadian B, itu sama saja dengan peluang kejadian A irisan kejadian B dibagi peluang kejadian A. Jadi yang terjadi terlebih dahulu menjadi penyebut. Begitu sebaliknya. Kalau peluang A bersyarat B, maka atasnya tetap irisan, tapi menjadi penyebutnya adalah peluang B. Kalau peluang A dan peluang B-nya ini saling bebas, teman-teman ya, artinya tidak ada kaitannya satu sama lain, maka kalau mau cari peluang bersyaratnya itu sama saja peluang kejadian itu sendiri. Ya, misalnya peluang Debbie untuk membeli baju di online shopping jika Gilang misalnya pulang tepat waktu misalnya. Itu kan dua kejadian yang saling bebas ya. Debbie mau beli baju beli aja, Gilang mau datang ke rumah tepat waktu juga nggak ada kaitannya sama Debbie beli baju online. Artinya apa? Peluang Debbie beli baju bersyarat peluang Gilang pulang tepat waktu sama saja peluang Debbie membeli baju. Itu nggak ada kaitannya sama Gilang. Ya, itu adalah peluang dari dua kejadian yang saling bebas. Begitu pula sebaliknya, kalau peluang A bersyarat B, maka ya sama saja peluang A-nya aja gitu. Si B ini nggak ada kaitannya sama si A. Gitu. Ini sifat dari ketika nanti dua kejadiannya saling bebas. Sama halnya ketika kalau kita mau mencari irisannya, berarti tinggal kalikan saja peluang A dikali peluang B gitu ya. Gitu. Kalau ini kan mungkin peluang misalnya si siapa Debbie membawa payung ketika terjadi hujan misalnya, itu baru ada kaitannya gitu ya. Tapi kalau ada dua kejadian saling bebas teman-teman ya, maka ya peluang kejadian yang sedang diinginkan itu saja yang kita cari nih ya, nggak ada kaitannya dengan kejadian yang lain. Nah ini ada contohnya, nanti silakan dipelajari. Nah kalau kaidah penggandaan untuk peluang bersyarat teman-teman ya, di sini ada kaitannya juga dengan irisan. Jadi kalau misalnya kita punya kejadian A dan B, dan ini bisa terjadi secara sekaligus, teman-teman ya, maka di sini peluang A irisan B itu sama saja dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A, karena terjadi kejadian sekaligus. Ya, kalau dibalik di sini peluang B bersyarat A, ya tinggal balik saja peluang B dikali peluang A bersyarat B, teman-teman. Ini mengapa penting? Karena nanti di dalam distribusi peluang kita bisa saja diminta untuk mencari nilai peluangnya dalam situasi atau kondisi tertentu seperti ini. Bisa saja ya. Tadi ya, kalau dia kejadiannya saling bebas, maka peluang A irisan B ya, dia saling bebas tapi terjadi sekaligus PA dikali PB ya, peluang A dikali peluang B. Ini sangat bermanfaat nanti di dalam distribusi peluang. Oke, ini ada contohnya, nanti silakan dipelajari. Nah, ini yang terakhir adalah teorema Bayes. Jadi gini, teman-teman. Kita punya ruang contoh ya. Satu kotak ini itu adalah ruang contoh. Ruang contoh ini ya, dapat dipecah menjadi beberapa kejadian yang saling terpisah. Jadi ada kejadian B1 ya, di sini garisnya bisa bertambah lagi ya. Kejadian B2, kejadian B3 sampai dengan kejadian B ke N gitu ya. Gitu. Misalnya di sini jadi ruang contoh seluruhnya itu dipecah menjadi beberapa ruang kejadian. Terus ada kejadian A. Ya. Kejadian A ini bisa terjadi di B1, bisa terjadi di B2, bisa terjadi sampai dengan di B ke N. Begitu.
Sehingga A ini merupakan gabungan dari A irisan B1 ya ditambah A irisan B2 misalnya sampai dengan A irisan B ke N. Karena dia terjadi pada setiap kejadian. Oke, sehingga peluang terjadian A itu adalah peluang A irisan B1 gitu kan, ditambah peluang A irisan B2 dan seterusnya ditambah peluang A irisan B ke N. Nah, yang akan kita tanya adalah begini, dengan memanfaatkan sifat peluang bersyarat, maka kita dapatkan peluang B ke K bersyarat A. Artinya apa? Kita akan mencari peluang ya, kejadian A yang berasal dari kejadian B ke K di sini. Ya, pertamanya kita tahu bahwa A ini irisan B1 dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah kejadian si A ceritanya. Nah, berapa peluang A itu berasal dari B ke K gitu, teman-teman, konsepnya. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi ada peluang B ke K gitu ya, dikali peluang A bersyarat B ke K dibagi jumlah dari seluruh peluang setiap kejadian ini dengan peluang bersyaratnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya, biasanya kalau dengan contoh teman-teman bisa lebih paham. Kita punya 3 buah mesin fotokopi, teman-teman ya. Ada mesin A, kemudian mesin B, dan mesin C. Kontribusi dari masing-masing mesin adalah 25%, 35%, 40%. Artinya ini penggunaannya begitu ya. Mesin A itu penggunaannya 25%, mesin B itu adalah 35%, dan mesin C itu adalah 40%. Di mana setiap mesin itu pasti akan menghasilkan hasil cacat. Ya, hasil print out-nya itu pasti akan ada yang cacat. Di mana mesin A itu berpeluang menghasilkan hasil yang cacat itu 5%, B itu 3%, dan C itu adalah 2%. Misalnya kita pilih satu mesin secara acak gitu ya, dan ternyata hasilnya itu cacat, berapa peluang mesin yang tadi hasilnya cacat itu adalah mesin C? Gitu. Ya, kebayangkah kalian? Jadi kalau kita lihat di sini ada mesin A, mesin B, mesin C. Kejadian A ini adalah kejadian produknya cacat gitu ya, hasilnya cacat. Jadi mesin A bisa menghasilkan cacat, mesin B bisa menghasilkan cacat, mesin C bisa menghasilkan cacat. Sekarang kita ambil ya satu mesin secara acak ternyata dia cacat. Berapakah yang cacat itu berasal dari mesin C? Nah, gitu. Jadi seperti dibalik. Ya, artinya di sini kita punya mesin A, mesin B, mesin C, masing-masing kita coba simbolkan A1 sampai A3. Lalu ada suatu kejadian bahwa dia hasilnya cacat, maka kita simbolkan E di sini misalnya hasil fotokopinya cacat. Kemudian apa yang kita ketahui 25%, 35%, 40% peluang mesin tersebut digunakan gitu ya. Maka peluang A1 artinya mesin A dia adalah 25% yaitu 0,25. Mesin B itu adalah A2 dia 0,35 dan mesin C di sini 40% atau 0,4. Ada lagi Bu di sini informasinya persentase hasil cacat dari masing-masing mesin. Oke, berarti ini peluang bersyarat teman-teman. Ya. Jadi ketika mesinnya rusak, menghasilkan hasil yang cacat, artinya kita tulis peluang E bersyarat mesinnya. Jadi mesinnya dulu rusak, baru hasil fotokopinya cacat gitu kan. Berarti dia A1-nya ditaruh di belakang. Gitu. 5% dia untuk mesin A. Berarti peluang E bersyarat A1 0,05. Artinya peluang mesin tersebut rusak dengan menghasilkan fotokopi yang cacat 0,05. Begitu sampai dengan mesin yang ketiga 0,02 teman-teman. Nah, dia minta berapa pulang mesin tersebut berasal dari mesin C. Berarti kita mencari peluang A3 bersyarat E. Jadi peluang hasil fotokopi cacat yang E ini berasal dari mesin yang A3, berasal dari mesin C. Gitu. Nah, cara mencari ini, caranya adalah peluang A3 dikali peluang E bersyarat A3 dibagi peluang E. Jadi peluang mesin fotokopi C yang digunakan dikali peluang
fotokopi itu rusak dan menghasilkan hasil cacat, dibagi peluang secara keseluruhan hasil fotokopi cacat gitu. Hasil fotokopi cacat ini diperoleh dari mana? Dari sini nomor 1. Nah, ini adalah sifat dari peluang tadi ya, ketika ada dua kejadian terjadi sekaligus gitu. Jadi peluang dari peluang masing-masing fotokopi ya digunakan dikali peluang bersyarat fotokopi digunakan. Yang ini nih. Nah, tinggal kalikan masing-masing baru nanti dijumlahkan dijadikan penyebut untuk di tahap yang kedua. Jadi nilai peluangnya adalah 8/31. Ya, jadi berapa peluang mesin tersebut berasal dari mesin C? Ini maksudnya berapa peluang hasil fotokopi yang cacat tersebut ya berasal dari mesin C. 8/30. Itu ya, itu adalah kaidah bias. Ini contoh yang kedua, teman-teman. Seorang pegawai memiliki 2 buah mobil. Ya, jadi ada seorang pegawai punya mobil sedan, punya mobil pick up. Ya, buat bekerja dia biasanya menggunakan sedan itu 75%. Berarti misalnya di sini sedannya A1, maka peluang A1-nya adalah 0,75. Sisanya 25% dia biasanya menggunakan pick up. Berarti peluang A2-nya 0,25. Oke. Bila ia menggunakan sedan, biasanya tiba kembali di rumah pukul 17.30 itu sebanyak 75%. Sedangkan pick up tiba pukul 17.30 kira-kira 60%. Berarti kejadiannya apa yang menjadi fokus ya? Ketika dia tiba di rumah pukul 17.30. Artinya tepat waktu mungkin ya. Makanya dia pertanyaannya gini, bila suatu hari ia tiba di rumah pukul 17.30, berapa pulangnya ia menggunakan mobil sedan? Gitu. Ya, jadi E-nya itu adalah peristiwa tiba di rumah pukul 17.30. Yang kita ketahui di sini nilai peluangnya adalah ketika dia menggunakan mobil sedan, maka dia tiba di rumah itu pukul 17.30, peluangnya adalah 75%. Berarti peluang bersyarat A1 pakai mobil dulu baru dia tiba di rumah gitu kan 0,75. Peluang bersyarat A2 adalah 0,6. Yang ditanya adalah berarti peluang A1 bersyarat kenapa C di sini? Ini harusnya E ya. Ya, jadi tiba di rumah pukul 17.30 dan menggunakan mobil sedan ya, menggunakan mobil yang A1. Seperti contoh sebelumnya cara mengerjakannya ya. Lihat peluangnya adalah 0,789 besar ya. Gitu. Karena berdasarkan datanya juga dia kemungkinan besarnya menggunakan sedan, lebih sering pakai sedan dan tiba menggunakan sedan tepat waktu juga dia lebih besar peluangnya. Jadi ketika dia tepat waktu kemungkinannya juga lebih besar ketika dia menggunakan sedan dibandingkan menggunakan pick up. Oke. Ya, ini ada 2 soal, nanti silakan dikerjakan, di-share di grup WhatsApp, diposting saja begitu dalam bentuk image ya, sertakan nama kalian siapa agar bisa saya catat nanti. Begitu. Jangan takut salah, silakan dicoba dulu. Ya, ini adalah kaidah bias dua-duanya, teman-teman. Oke, itu adalah akhir dari pertemuan pertama kita. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Ibu, maaf, saya izin bertanya, Bu. Kalau misalnya yang menjawab antara nomor 1, 2 itu lebih dari 1 orang, apakah diperbolehkan, Bu? Apa hanya 1 orang saja? Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Jadi biasanya nanti saya yang sampaikan, udah warungnya udah ditutup ya, gitu misalnya. Berarti tandanya sudah cukup bagi yang mengerjakan. Karena kalau soalnya sedikit kan, kemungkinan untuk orang, iya maksudnya soalnya sedikit, masa orangnya banyak banget gitu kan. Maksudnya ketika sudah ada yang mengerjakan dan jawabannya benar, maka kemungkinan jauhnya itu kan teman-teman yang mengerjakannya terlambat ada kemungkinan mungkin melihat jawaban-jawaban sebelumnya gitu. Jadi kita harus fair juga. Jadi biasanya saya kalau udah melihat oh ini udah cukup lah gitu beberapa orang udah cukup ya ditutup warungnya nanti
di materi berikutnya saya kasih soal latihan lagi gitu. Ya, jadi boleh lebih dari satu, tapi nanti pasti akan saya batasi. Makanya jangan takut salah. Ya, coba dikerjakan saja. Nanti saya share PPT-nya ya, dan juga buku referensi utama untuk statement 1. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, nanti silakan dipelajari kembali. Ya, jadi jangan mentok di PPT yang saya berikan saja, karena saya kan lebih mengefisiensikan waktu ya, teman-teman bisa lebih banyak menggali di buku referensi yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup WhatsApp, gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah semoga hari Jumat kita sudah bisa bertemu secara tatap muka. Jadi mohon diinfokan terkait ruangannya ya, Debbie ya, gitu. Jadi agar nanti sudah pasti ruangannya di mana. Jaga kesehatan semuanya ya. Selamat pelajari lebih lanjut. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.